Halo, kembali lagi bersama saya Abraham Metan di podcast Kenapa Rupanya. Masih di segmen Tuna Hukum, di mana saya akan menjawab pertanyaan tentang hukum yang mungkin absurd, tapi sebenarnya tetap mengandung jawaban yang logis dalamnya. Di episode kali ini, kita akan menjawab pertanyaan, apakah tilang knalpot bising harus dengan alat khusus? Sebenarnya iya, tapi enggak juga. Jadi gini, pasal knalpot bising sebenarnya diatur di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P56 Tahun 2019 tentang baku mutu kebisingan kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi. Dalam peraturan tersebut dituliskan bahwa untuk motor dengan mesin 80 cc sampai 175 cc, maksimal bisingnya adalah 80 desibel. Dan di atas 175 cc, maksimal bising 83 desibel. Nah, jadi aturan inilah yang menjadi acuan pihak kepolisian untuk mengukur kebisingan knalpot racing atau knalpot bising. Tapi untuk mengukurnya, polisi harus menggunakan sound level meter atau decibel meter. Nggak bisa hanya sekedar feeling doang. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah ada pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau UU Lalu Lintas. Disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Jadi, ada pasal alternatif bagi polisi untuk menilang pengguna knalpot bising, yaitu pasal yang tadi disebutkan. Ya, bisa dibilang jurusditu polisi untuk mengaktifkan pasal ini sebagai prioritas dalam setiap razia, kalau nggak bawa desibel atau sound level meter. Kata kuncinya adalah tidak memenuhi persyaratan teknis. Siapa yang membuat syarat teknis tersebut? Mereka adalah Kementerian Perhubungan. Jadi, sebelum agen tunggal pemegang merek atau ATPM atau pabriknya lah bisa dibilang, mereka memasarkan produk motornya di Indonesia, mereka minta izin dulu ke Kementerian Perhubungan untuk dicek mengenai syarat teknis yang berlaku di Indonesia. Jika lolos syarat teknis dan kelayakan jalan, maka kendaraan tersebut bisa dipasarkan di Indonesia. Nah, masalahnya, knalpot-knalpot yang dijual di toko-toko variasi itu biasanya belum memiliki surat lulus uji persyaratan teknis dari Dinas Perhubungan. Pastinya karena kebisingannya tadi yang melebihi batas. Jadi jelas ya, sebenarnya kalian bisa aja protes polisi saat menilang kalian dengan pasal knalpot bising dengan tidak memakai desibel atau sound level meter. Ya, tapi mereka tinggal ganti pasal deh ke pasal knalpot tidak standar. Begitulah hukum. Lex dura sed tamen scripta. Sekalipun isi undang-undang itu terasa kejam, tapi memang demikianlah bunyinya dan harus dilaksanakan. Kira-kira seperti itu. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya tidak lebih dari seorang tuna hukum. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui Instagram saya @abrametan_. Dan udah sih itu aja. See you in the next episode. Dadah!